Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ustaz Brahma Surya Putra dengan NIM 25080010306. Di sini saya akan mempresentasikan tentang korupsi pengadaan barang dan jasa oleh Musyadi Gunawan dari PT Multigrafika Cipta Sel. Yang pertama ada latar belakang. Korupsi di Indonesia telah menjadi budaya yang lazim yang menyebarkan ke seluruh instansi negara, mengganggu stabilitas ekonomi melalui pencurian dana publik, APBN atau APBD, yang seharusnya disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan. Dampaknya juga menurunkan kepercayaan publik terhadap pejabat atau instansi pemerintahan, mengancam stabilitas negara secara keseluruhan. Maka dari itu, diperlukan penegakan hukum tegas dan perubahan peraturan sebagai komitmen seluruh pemerintah. Pengadaan barang dan jasa atau jasa pemerintah yang ditanggung APBD apa APBN diatur dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 yang merevisi Perpres nomor 16 tahun 2018. Prosesnya melibatkan 6 tahap perencanaan, pengadaan, penyusunan penandatangan kontrak, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan yang sering dimanipulasi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Korupsi pengadaan barang dan atau jasa menempati urutan kedua setelah gratifikasi atau suap. Disebabkan minimnya data lapangan serta standar harga atau kualitas atau jasa yang tidak ditentukan. Salah satu contoh kasusnya adalah Musaidi Gunawan dari PT Multigrafika Sejati yang memberikan suap 2,4 miliar kepada Kepala Basarnas agar perusahaannya ditunjuk sebagai kepala pelaksana proyek. Rumusan masalah, faktor terjadinya tidak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa oleh Mulsadi Gunawan senilai 2,4 miliar. Kedua, bagaimana cara penanganan yang tepat untuk mencegah terjadinya korupsi pengadaan barang dan jasa? Tujuan dari penelitian ini adalah agar para mahasiswa tahu apa itu korupsi pengadaan barang dan jasa. Agar para mahasiswa tahu mengetahui di mana letak kecurangan korupsi pengadaan barang atau jasa. Tiga, para mahasiswa tahu hukuman dari korupsi pengadaan barang atau jasa. Ini ada pembahasan. Kasus korupsi pengadaan barang atau jasa di Indonesia menunjukkan betapa luasnya dan sistematiknya masalah ini, yang menjadi budaya lazim dari Indonesia, yaitu di banyaknya instansi negara. Dalam konteks pengadaan pengadaan pemerintah, Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 mengatur tahapan pengadaan dan sanksi bagi pelaku penyimpangan, yang meliputi dokumen palsu, kolusi, suap, dan kegagalan kontrak. 5 teori utama penyebab korupsi: rational choice, bad apple, organization culture, glazing moral values, dan ethos of public administration. Teori tersebut menjelaskan dari sisi individu, organisasi, hingga pengaruh masyarakat. Modus operasi korupsi meliputi suap, pemecahan paket tender, pemalsuan dokumen, dan manipulasi kualitas serta kuantitas barang dari pengadaan pemerintah tersebut. Kasus Sunadi Gunawan dari PT Multigrafikasitas jadi mengilustrasikan tekanan pejabat publik dan praktik dana komando atau yang kita sering sebut DAKO sebagai bagian dari korupsi pengadaan alat deteksi korban rentuan. Dalam putusannya, hakim menegaskan kesalahan terdakwa dengan men- pertimbangan meringankan seperti sikap sopan dan keadaan pribadi. Pencegahan korupsi harus melibatkan pengawasan ketat oleh KPK, LKPP, BPK, BPKP, dan seleksi pejabat berintegritas tinggi. Menggunakan sistem pengawasan elektronik untuk mendeteksi penyimpangan yang terjadi dalam konteks pengadaan barang pemerintah. Untuk menjaga integritas pengadaan, diperlukan penegakan hukum yang tegas, transparansi akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat serta aparat penegak hukum agar korupsi tidak menjadi budaya yang merusak bangsa Indonesia. Korupsi pengadaan barang dan jasa di Indonesia bersifat sistematik, didorong dari teori-teori individu, organisasi, dan masyarakat, modus suap, kolusi, dan pemalsuan.
dan kasus Mulsadi Gunawan yang menunjukkan lemahnya pengawasan, pencegahan, dan serta peraturan yang ada untuk mengatur korupsi melalui sanksi Perpres 2012 tahun 2021, sistem e-katalog, e-audit KPK, LKPP, BPKP, serta seleksi berintegritas tinggi untuk restorasi kepercayaan publik dan stabilitas negara. Jadi itu saja yang saya akan sampaikan. Terima kasih.